Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, balik lagi ke channel Dr. Sadam Ismail. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik. Saya bilang sangat menarik ya. Jadi banyak teman-teman yang request, dok, buat dong video bagaimana cara meninggikan badan secara alami. Nah, perlu teman-teman tahu, sebelumnya tinggi saya ini lumayan tinggi kalau untuk rata-rata orang Indonesia, yaitu sekitar 180 cm. Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel ini ya. Klik logo lonceng, nyalakan logo loncengnya supaya dapat notif terbaru apabila ada video yang diupload di channel ini. Banyak yang tergoda untuk melakukan tinggi badan ataupun menambah tinggi badan itu dengan cara singkat. Misalnya dengan menggunakan obat-obatan, dengan menggunakan suplemen tambahan. Saya ambil contoh itu, misalnya saya lihat di Instagram itu banyak orang menjual produk-produk peninggi badan itu dengan cara singkat, misalnya tinggi badan 5 cm dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan. Nah, jadi perlu teman-teman tahu dulu ya. Jadi jangan tergoda dengan iklan-iklan di Instagram, karena namanya orang mengiklan ataupun orang sebagai penjual itu pastilah melebih-lebihkan produknya supaya dibeli, apalagi suplemen ataupun obat-obatannya itu tidak terdaftar di BP POM. Jadi sangat berbahaya sekali untuk kesehatan kita ya. Jadi harus hati-hati sekali untuk teman-teman semua apabila ingin meninggikan badan, sedangkan kita sudah melewati masa pubertas dengan cara singkat, itu bisa saya katakan bohong. Jadi jangan tertipu dengan endorse di Instagram ya. Untuk lebih jelasnya tonton video ini sampai habis. Jadi efektifnya peninggi badan ataupun pertambahan tinggi badan itu terjadi ketika kita masih dalam masa pertumbuhan. Jadi apabila untuk menggunakan obat-obatan, menggunakan suplemen, itu harus hati-hati efek sampingnya. Percepatan pertumbuhan tinggi badan itu pada pria itu terjadi sekitar umur 11 tahun sampai 13 tahun ya, percepatan pertumbuhannya. Sedangkan pada wanita itu antara umur 9 sampai umur 11 tahun. Kemudian penambahan tinggi badan ataupun pertumbuhan tinggi badan kita itu akan berhenti ya, mulai melambat kemudian berhenti itu di penghujung masa pubertas ataupun di akhir pubertas antara umur 16 tahun sampai umur 19 tahun, baik bagi wanita maupun bagi laki-laki. Loh, kok seperti itu, dok? Jadi kalau kita sudah di penghujung masa pubertas berarti kita tidak bisa tinggi lagi ya? Nah, di tubuh kita itu ada lempengan. Nah, kita sebut namanya lempeng pertumbuhan. Apabila sudah di usia 19 tahunan, di penghujung masa pubertas, jadi lempeng itu akan menutup. Jadi dia akan menutup. Jadi dia tidak bisa tumbuh tinggi lagi kita. Nah, jadi masa pubertas itu bisa misalnya pada laki-laki ditandai dengan suaranya yang sudah mulai memberat, timbulnya jakun, timbulnya bulu-bulu. Kalau pada wanita itu menstruasinya sudah mulai lancar, timbulnya bulu-bulu, payudaranya sudah mulai berhenti tumbuh. Terus dok, kalau seandainya ada alat yang untuk menarik-narik tubuh kita itu seperti apa? Itu kemungkinan hanya memperbaiki postur tubuh yang tadinya membungkuk, setelah ditarik-tarik itu paling lempengan-lempengan tulang kita itu akan memperbaiki posturnya menjadi sedikit lebih lurus. Paling menambahnya itu sekitar 0, berapa senti lah ya. Kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi tinggi badan? Nah, faktor yang berperan dalam tinggi badan itu pertama itu genetik. Itu sekitar 60-80%. Jadi ini faktor yang paling besar. Seandainya orang tua teman-teman itu tinggi, ibunya tinggi, bapaknya tinggi, kemungkinan besar teman-teman itu akan mempunyai tinggi badan yang tinggi juga. Nah, apabila hanya ayah yang tinggi kemudian ibu, itu tergantung lagi gen mana yang paling dominan, apabila misalnya ayahnya atau ibunya. Tetapi kemungkinan juga bisa teman-teman menjadi tinggi karena faktor genetik ini paling besar 60-80%. Kemudian faktor sisanya itu 20-40% itu bisa dari nutrisi teman-teman, kemudian lingkungan teman-teman, aktivitas fisik teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya orang tua teman-teman dua-duanya itu tidak tinggi, itu bisa teman-teman kejar di faktor yang 20-40% ini, dari faktor nutrisi, dari faktor aktivitas fisik, dan juga dari lingkungan teman-teman ya. Cara meninggikan badan secara alami ada beberapa
cara yang bisa dipakai, yang bisa diikuti sebelum memasuki masa akhir pubertas. Nah, bagi yang usianya di bawah 19 tahun ataupun orang tua yang kepingin anaknya tinggi badannya itu maksimal, bisa diikuti cara-cara berikut ini. Yang pertama, makan dengan gizi seimbang. Jadi sangat penting sekali pada saat masa pertumbuhan ataupun percepatan pertumbuhan itu untuk mencukupi nutrisi dari yang dibutuhkan tubuh, mulai dari protein, dari vitamin D maupun dari kalsiumnya. Contohnya itu susu sapi yang tinggi kalsiumnya untuk juga menjaga kesehatan tulang. Di dalam susu sapi ini selain terdapat kalsium, itu juga terdapat hormon pertumbuhan yaitu IGF-1 yang penting untuk mendukung pertumbuhan tulang panjang ya. Dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan juga. Perhatikan juga makanan yang kaya akan vitamin D, karena vitamin D ini membantu pertumbuhan dan kepadatan tulang kita. Nah, jadi teman-teman bisa menemukan vitamin D ini di mana? Pertama di ikan tuna, di susu tadi ya, kemudian juga di kuning telur. Yang kedua, aktif dalam berolahraga. Banyak sekali manfaat olahraga yang bisa kita dapatkan. Mulai dari menguatkan otot-otot, menguatkan tulang, kemudian juga menjaga berat badan ideal, dan juga bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, dan juga meningkatkan hormon pertumbuhan. Jadi olahraga apa saja sih yang bisa dilakukan teman-teman ataupun yang bisa dicoba? Itu bisa bersepeda, bisa berenang, bisa badminton, bisa sepak bola, bisa basket. Jadi silakan coba olahraga-olahraga itu ya. Jadi harus aktif dalam berolahraga selagi masa-masa pertumbuhan. Yang ketiga itu tidur yang cukup. Karena apabila kurang tidur malam itu akan memperhambat pertumbuhan tulang, akan menghambat proses pertumbuhan. Karena apa? Saat kita tidur malam ataupun saat kita istirahat tidur, itu tubuh akan mengeluarkan hormon pertumbuhan. Nah, sedangkan orang yang hobi begadang itu hormon pertumbuhannya pasti akan terganggu, pasti produksinya akan menurun. Nah, jadi jangan yang suka hobi begadang itu dikurangi. Yang anak-anaknya di rumah masih begadang main HP ataupun apa saat malam, itu sebaiknya dicegah ya. Waktu tidur yang baik untuk anak usia 6 sampai 13 tahun itu 9 sampai 11 jam. Sedangkan untuk usia 14 sampai 17 tahun itu 8 sampai 10 jam. Jadi minimal untuk usia remaja itu 8 jam ya. Jadi bagi yang hobi begadang, bagi yang masih main, yang suka keluyuran malam, itu sebaiknya dicegah ataupun dihentikan ya. Yang keempat itu hindarilah rokok. Karena rokok itu sudah kita ketahui selain mengganggu kesehatan juga mengganggu dalam proses pertumbuhan tinggi badan. Kemudian alkohol juga seperti itu, karena efek jeleknya itu sangat banyak sekali bagi kesehatan kita. Dan juga untuk orang-orang yang sering mengkonsumsi steroid, misalnya juga orang yang sering ke game yang menyuntik steroid supaya ototnya itu terbentuk, nah itu bisa mengganggu proses pertumbuhan tinggi badan kalau seandainya masih dalam waktu pertumbuhan ya. Kemudian bagi orang-orang yang menggunakan steroid untuk pengobatan sebaiknya selalu diawasi oleh dokter. Yang kelima itu bisa menggunakan penyuntikan hormon pertumbuhan. Nah, perlu diingat ya, hormon pertumbuhan ini hanya bisa disuntikkan ke tubuh kita, tidak bisa dimakan. Karena banyak sekali di Instagram itu jual pil hormon pertumbuhan, jual pil peninggi badan. Karena apa? Hormon pertumbuhan itu ketika kita makan, misalnya kita minum hormon pertumbuhan, itu setelah melewati perut kita, lambung kita itu akan hancur, jadi percuma, jadi tidak akan ada manfaatnya. Dan perlu diingat, untuk mengkonsumsi ataupun untuk menyuntikkan hormon pertumbuhan itu tentu harganya pasti sangat mahal. Kemudian juga harus masih dalam usia pertumbuhan. Jadi jangan teman-teman tertipu lagi sama orang yang jualan di Instagram ya, jangan tertipu sama iklan, apalagi ada testimoninya ya, karena testimoni itu bisa dibuat. Coba saja dengan tips-tips yang saya berikan tadi, semoga tinggi badannya maksimal, semoga pertumbuhan tinggi badannya itu sesuai yang diinginkan. Misalnya nanti teman-teman anaknya ada yang ingin cita-cita menjadi TNI, menjadi polisi. Nah, jadi mulailah tips-tips ini sedini mungkin ya.
Jadi tips di atas bisa dicoba. Apabila ingin mengkonsumsi obat ataupun suplemen peninggi badan, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Jadi supaya tahu efek sampingnya, supaya tahu manfaat baik atau buruknya, supaya bisa dikontrol ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai jumpa.